Bahan yang kita butuhkan untuk menguji karbohidrat yaitu biskuit, mentega, tepung, pisang, telur, tahu, gula pasir, kentang, tomat, nasi, dan larutan iodium atau betadin. Di sini sudah tersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada mentega, biskuit, tahu, pisang, dan tepung. Lalu kita teteskan larutan iodium atau dengan betadin ke atas mentega, ke atas biskuit, tahu, pisang, dan yang terakhir ke atas tepung. Dan kita tunggu selama beberapa menit. Setelah ditunggu beberapa menit, ini adalah hasilnya. Yang pertama, mentega tidak mengalami perubahan warna, berarti mentega tidak mengandung karbohidrat. Dan yang kedua ada biskuit. Biskuit ini berubah warna menjadi biru kehitaman, dan berarti biskuit mengandung karbohidrat. Yang ketiga ada tahu. Warnanya pun tetap sama, berarti tahu tidak mengandung karbohidrat. Yang keempat, ada pisang. Pisang pun juga tidak berubah warna, berarti pisang tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir ada tepung terigu. Dia pun berubah warna seperti biru kehitaman, berarti menunjukkan tepung mengandung karbohidrat. Lalu kita lanjutkan untuk menguji kandungan karbohidrat. Di sini bahan-bahannya ada telur, gula pasir, kentang, tomat, dan nasi. Lalu kita teteskan larutan iodium ke satu-satu bahan tersebut. Kita teteskan pertama ke telur, lalu gula pasir, kentang, tomat, dan nasi. Bisa kita lihat, telur tidak berubah warna, yang berarti bukan karbohidrat. Gula pasir juga tidak berubah warna, yang berarti bukan karbohidrat. Kentang pun tidak berubah warna, yang berarti bukan karbohidrat. Tomat tidak berubah warna, berarti tidak mengandung karbohidrat. Dan nasi berubah warna menjadi kehitaman, berarti nasi mengandung karbohidrat. Protein yang pertama. Alat dan bahan yaitu piring, lilin, sendok, dan bahannya adalah bulu ayam, gula, kangkung, putih telur, ayam, dan tahu. Langkah pertama yaitu kita nyalakan lilin menggunakan korek api. Selanjutnya kita bakar bulu ayam. Dan amati aromanya. Langkah selanjutnya kita bakar ayam. Dan amati aromanya. Selanjutnya kita bakar putih telur. Dan amati aromanya. Selanjutnya kita bakar kangkung. Dan amati aromanya. Selanjutnya kita bakar gula menggunakan sendok. Dan amati aromanya. Aroma ayam sama dengan aroma bulu ayam, sedangkan aroma kangkung sama dengan aroma bulu ayam, dan aroma putih telur sama dengan aroma bulu ayam. Selanjutnya kita bakar tahu. Dan amati aromanya. Aroma tahu sama dengan aroma bulu ayam,
dan aroma gula tidak sama dengan aroma bulu ayam. Kesimpulannya adalah aroma ayam, putih telur, kangkung, tahu, dan ayam sama dengan aroma bulu ayam, sedangkan aroma gula tidak sama dengan aroma bulu ayam. Terima kasih. Selanjutnya, uji coba protein yang kedua. Alat dan bahannya yaitu bulu ayam, seledri, terigu, roti, tempe, kacang tanah, lilin, sendok, dan korek api. Langkah pertama yaitu nyalakan lilin menggunakan korek api. Kemudian bakar bulu ayam. Dan amati aromanya. Langkah selanjutnya, ambil seledri dan bakar. Lalu amati aromanya. Aroma seledri sama dengan aroma bulu ayam. Selanjutnya, ambil roti lalu kita bakar. Dan amati aromanya. Aroma roti sama dengan aroma bulu ayam. Selanjutnya, kita bakar terigu menggunakan sendok. Lalu amati aromanya. Aroma terigu tidak sama seperti aroma bulu ayam. Selanjutnya kita bakar tempe. Dan amati aromanya. Aroma tempe sama seperti dengan aroma bulu ayam. Selanjutnya, kita bakar kacang tanah menggunakan sendok. Lalu amati aromanya. Aroma kacang tanah sama dengan aroma bulu ayam. Kesimpulannya adalah seledri, roti, tempe, dan kacang tanah mengandung protein, sedangkan terigu tidak mengandung protein. Untuk melakukan uji coba pada lemak sederhana, bahan dan alat yang harus dipersiapkan diantaranya adalah: yang pertama ada putih telur, kuning telur, roti, larutan gula, mentega, tepung terigu, minyak goreng, tahu, kecap, nasi, dan juga alat-alatnya ada kertas stempel, label undangan, sendok, dan juga pipet. Untuk langkah pertama yaitu menghaluskan bahan yang kasar terlebih dahulu seperti tahu dan juga nasi. Lalu setelah itu beri nama pada stempel agar tidak tertukar.
Lalu setelah itu, masukkan setiap bahan ke dalam setiap stempel. Untuk bahan yang cair, dapat menggunakan pipet. Untuk bahan yang agak padat, kita dapat menggunakan sendok. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam kertas stempel, kita tunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasil. Setelah didiamkan beberapa saat, terdapat hasil dari putih telur, kuning telur, larutan gula, minyak goreng, kecap, mentega, tepung terigu, nasi, roti, dan juga tahu. Setelah dilakukan percobaan, terdapat kesimpulan bahwa mentega, minyak goreng, dan juga kuning telur lebih banyak mengandung lemak, sedangkan bahan yang lainnya lebih sedikit mengandung lemak. Selanjutnya adalah uji emisi lemak. Bahan-bahannya yang pertama, minyak kemasan, air, aquades, larutan sabun, 2 buah gelas, sendok kecil, sendok makan, dan pipet tetes. Langkah pertama, siapkan 2 buah gelas, masukkan 5 sendok air ke masing-masing gelas. Pada gelas yang pertama, kita tambahkan
Minyak sebanyak 5 sendok menggunakan sendok kecil. Kemudian aduk hingga homogen. Untuk gelas yang kedua, pertama kita masukkan 5 sendok makan Aquades. Kemudian masukkan 5 sendok kecil minyak kemasan. Selanjutnya masukkan 5 tetes larutan sabun. Lalu aduk hingga homogen. Air yang dicampurkan dengan minyak tidak menyatu atau tidak stabil, sedangkan air yang dicampurkan dengan Aquades, larutan sabun, dan minyak menyatu atau stabil. Baik, saat ini saya akan melakukan uji kerataan lemak. Bahan-bahannya adalah minyak jelantah, minyak kelapa, minyak kemasan, dan minyak curah, bensin, gelas, air, dan sendok. Kita mulai untuk pengujiannya. Pertama, ambil gelas, kemudian ambil air dan bensin. Setelah itu campurkan dengan minyak jelantah. Aduk hingga homogen. Kemudian sisihkan dan diamkan selama beberapa menit. Selanjutnya ambil gelas, kemudian ambil air dan bensin. Kemudian campurkan dengan minyak kelapa.
Setelah itu aduk hingga homogen. Kemudian sisihkan dan diamkan selama beberapa menit. Setelah itu ambil gelas, kemudian ambil air dan bensin. Kemudian campurkan dengan minyak kemasan. Aduk hingga homogen. Kemudian sisihkan dan diamkan selama beberapa menit. Setelah itu ambil gelas, kemudian kembali ambil bensin dan air. Kemudian campurkan dengan minyak curah. Kemudian aduk hingga homogen. Setelah itu sisihkan dan diamkan selama beberapa menit. Hasilnya bensin yang dicampur dengan minyak jelantah, minyak kelapa, minyak curah, dan minyak kemasan menyatu dan berubah warna. Sedangkan air yang dicampur dengan minyak tidak menyatu.